Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 39. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suanyuan Changfeng maju selangkah, mengambil Tan Yun dengan tangan kirinya, memandang Suanyuan Rou dan berkata, "Aku akan memberimu perkenalan besar, kakak perempuan dan saudara laki-laki ketiga dari Tuan Kota." Namanya Tan Yun. Dia adalah wakil jenderal abadi yang ditunjuk secara pribadi oleh pamannya lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, meskipun Tan Yun hanya tingkat 8 menghukum abadi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya tantangan lompatan katak bisa tak terkalahkan di tingkat ke-9 pemurnian abadi. Sekarang Tan Yun adalah tingkat ke-10 dari pemurnian abadi. Namun, saudara ketiga percaya bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari tingkat ke-10 dari ranah manusia kaisar. Mendengar pidato itu, Suanyuan Rou menatap Tan Yun. Di matanya yang indah, dia mengungkapkan keterkejutan dan keraguan. Dan berkata, "Wakil Jenderal Tan, apa yang dikatakan saudara ketigaku itu benar. Beritahu penguasa kota bahwa apa yang dikatakan saudara ketigamu itu benar." Tan Yun berkata dengan hormat. Pada saat ini, kata-kata Suanyuan Changfeng selanjutnya menyebabkan Suanyuan Rou dan Suanyuan Linger memicu lautan badai di hatinya. Suanyuan Changfeng memandang Suanyuan Rou dan Suanyuan Linger dan berkata, "Dua sepupu, paman sangat mempercayai Tan Yun, bukan hanya karena kekuatannya untuk menantang melampaui levelnya, tetapi karena dia adalah Master Suci Alkimia Abadi tingkat suci abadi. Master Artefak Suci, Master Suci Rune Abadi tingkat suci dan Master Formasi Abadi tingkat suci." Suanyuan menatap Tan Yun dengan ekspresi terkejut di matanya yang lembut, dan bertanya, "Apakah yang dikatakan saudara ketigaku itu benar? Katakan pada Tuan Kota bahwa apa yang dikatakan saudara ketigamu itu benar." Tan Yun berkata dengan hormat, "Tuan Kota, Anda dapat pergi ke ngarai yang hilang dengan tenang, dan kota abadi Suanyuan aku akan menjaganya dengan baik." Suanyuan menatap Tan Yun dengan tatapan bermartabat. "Apakah kamu pernah memiliki pengalaman memimpin pasukan sebelumnya?" Tan Yun berkata dengan jujur, "Akan ada pada akhirnya, dan pada akhirnya akan menjadi penguasa pesawat fana, yang memimpin pasukan puluhan miliar biksu." "Yah, kalau begitu aku bisa yakin." Suanyuan Rou menganggukkan kepalanya dan menatap Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Selama kehadiranku, aku harap kamu tidak akan mengecewakan kepercayaan pamanku. Kota abadi Suanyuan sementara diserahkan kepadamu." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Kota." Kemudian Suanyuan Rou segera meninggalkan rumah penguasa kota dan pergi ke ngarai yang jauh hilang. Di dalam ruangan, Suanyuan Changfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Tan Yun dan berkata, "Saudara Tan, ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Sima Feier, milik Sima Yongzheng. Putri, tidak mati. Pupil matanya adalah apa yang kamu sebut abu-abu mati." Mata Tan Yun menunjukkan rasa dingin. "Apakah ada bayangan kenangan tentang dia?" "Ya, tunggu sebentar." Suanyuan Changfeng melambaikan tangan kirinya, dan kekuatan abadi berubah menjadi gambar di udara. Tan Yun menatap mata wanita dalam gambar dan suara yang indah. Tan Yun menyimpulkan bahwa Sima Feier adalah orang yang ingin membunuhnya lebih dari 12 tahun yang lalu. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, "Jalan kecil, aku akan menangkapmu cepat atau lambat dan membuatmu mati." Ketika Tan Yun menenangkan amarahnya, dia menemukan bahwa Suanyuan Changfeng melihat lengan kanannya yang kosong dan tampak suram. "Saudara Tan, aku tidak berguna sekarang, dan satu tangan hilang." Mata Suanyuan Changfeng penuh dengan kesedihan. "Bahkan jika lengan kanan musuh dipasang pada saudara Wei, itu tidak akan membantu. Itu selalu tidak sebagus miliknya." "Saudara Changfeng, tunggu sebentar. Aku berjanji untuk mengganti lengan kananmu dengan utuh," kata Tan Yun. "Jangan menggodaku, saudara Tan. Aku tidak bisa menemukan lengan kananku."
Bagaimana cara menyambungkannya? Suanyuan Changfeng menghela nafas. Tan Yun tidak menjawab, tetapi berbisik, "Ying Ying, keluarlah." Pada saat berikutnya, Tuoba Ying Ying dalam gaun putih terbang keluar dari pagoda abadi di telinga Tan Yun dan berdiri tegak dan anggun di depan Tan Yun. Wanita yang sangat cantik. Suanyuan Changfeng menatap Tuoba Ying Ying dan bertanya, "Saudara Tan, siapa kecantikan dingin ini?" "Namanya Tuoba Ying Ying. Dia sepupuku." Tan Yun berkata kepada Tuoba Ying Ying, "Beri saudara Changfeng setetes cairan kehidupan." Ketika dia berada di daratan Huangfu sebelumnya, Tuoba Ying Ying telah menyimpan 10 tetes cairan kehidupan. "Itu tuannya." Setelah Tuoba Ying Ying memberi Tan Yun suara, dia masih terlihat dingin. Ketika tangan gioknya berbalik, dan setetes cairan kehidupan yang berisi nafas kehidupan keluar dari tangannya. "Saudari Ying Ying, apa ini?" Suanyuan Changfeng bertanya dengan heran. "Aku bukan adikmu. Jangan berteriak." Tuoba Ying Ying berkata dengan dingin. Dengan gelombang telapak giok, cairan kehidupan berubah menjadi kabut, menutupi lengan patah bahu kanan Suanyuan Changfeng. Ketika Suanyuan Changfeng bingung, sebuah adegan yang membuatnya gembira terjadi. "Saudara Tan, lihat, bagaimana ini mungkin? Lengan kananku tumbuh." Suanyuan Changfeng berseru, dan lengan kanannya yang hilang tumbuh dengan cepat seperti rebung setelah hujan. "Ini luar biasa." Suanyuan Linger melebarkan matanya yang indah dan berubah menjadi mulut berbentuk O karena terkejut. Hanya 3 napas, lengan kanan Suanyuan Changfeng pulih seperti sebelumnya. Suanyuan Changfeng melambaikan tangan kanannya, melihat ke atas dan tersenyum, "Haha, haha, bagus sekali, sangat bagus." Lengan kanan Suanyuan Changfeng saya kembali. Setelah kegembiraan, Suanyuan Changfeng bertanya kepada Tan Yun, apa yang baru saja melahirkan kembali lengan kanannya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Kakak ketiga, kamu bicara dulu, aku akan keluar untuk bersantai." Suanyuan Linger berkata, khawatir tentang keselamatan ayahnya. Setelah itu, Suanyuan Linger melangkah keluar dari ruangan. Tan Yun memberi suara kepada Chu Xiao di menara suci abadi ruang waktu terbaik. Suanyuan Linger dalam suasana hati yang buruk. "Jangan retret, pergi dan temani dia." Chu Xiao, yang sedang duduk bersila di menara, memutar matanya, "Bos, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, apa yang harus saya lakukan dengannya?" Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Saya mendengar dari pria di Tiange kota Sisu sebelumnya bahwa Anda pergi ke gerbang kota luar untuk menemukan Xiao Kui jika Anda baik-baik saja. Anda belum menemukannya, kan?" "Ya, Xiao Kui tidak tahu di mana dia berada." Chu Xiao berkata dengan lesu. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Xiao Kui adalah putri tunggal Jenderal Suanyuan dan Nona Suanyuan kedua yang tinggal di rumah penguasa kota. Sekarang hidup dan mati Jenderal Suanyuan tidak diketahui. Dia sangat sedih. Apakah kamu yakin tidak ingin menemaninya?" Mendengar ini Chu Xiao, yang di tingkat 8 permunian, sangat bersemangat sehingga dia segera menghilang dari menara dan muncul di dalam ruangan. "Saudara Tan, bukankah ini pengikut kecilmu?" Suanyuan Changfeng berkata. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Chu Xiao berkata, "Ya, Jenderal. Adik dari Bos Tan disebut Chu Xiao. Aku punya sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi." Setelah Chu Xiao meninggalkan sepatah kata pun, dia menyapu keluar ruangan seperti angin kencang dan menyusul Suanyuan Linger keadaan linglung di taman belakang. "Xiao Kui. Oh, tidak. Halo, Nona kedua. Kau ini anak bau." Suanyuan Linger mengerutkan kening. Ya, ini aku." Chu Xiao membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nyonya kedua, saya sering mencari Anda di gerbang kota, tetapi saya belum menemukan Anda. Jadi kamu adalah putri Laksamana Suanyuan." Setelah itu, Chu Xiaoxia mulai berbicara dengan Suanyuan Linger, menghibur Suanyuan Linger. Di dalam ruangan, Tuoba Ying Ying menghilang dari udara tipis dan memasuki pagoda abadi untuk melanjutkan latihan. Mata Suanyuan Changfeng masih berada di tempat yang anggun di depan Tuoba Ying Ying, dan dia sangat linglung. "Hei, Ying Ying telah pergi." Tan Yun berkata sambil tersenyum. Batuk-batuk, Suanyuan Changfeng tersenyum canggung, dengan ragu berkata, "Saudara Tan,
apakah sepupumu sudah menikah? Tidak, ada apa? Tan Yun mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Suanyuan Changfeng maju ke depan, memeluk bahu Tan Yun dan berbisik, aku ingin menjadi saudara iparmu. Aku mencintai sepupumu pada pandangan pertama. Penampilan keindahan gunung es benar-benar berhenti. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Changfeng, kamu tidak bisa menyukai Ying-Ying. Kamu harus melepaskan ide itu sesegera mungkin. Dia tidak cocok untukmu. Saudara Tan, kamu tidak memperlakukanku sebagai saudara. Suanyuan Changfeng pura-pura marah. Saudara Changfeng, bukan karena aku memperlakukanmu sebagai saudara. Tan Yun berkata dengan tulus, jika kamu jatuh cinta padanya, kamu akan menyakiti dirimu sendiri pada akhirnya. Mengapa? Suanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, aku tampan. Bahkan jika hati sepupumu dingin, dia akan jatuh cinta padaku seiring waktu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak bisa memberitahumu bahwa Ying-Ying tidak punya hati. Bagaimana kamu bisa menggerakkan seorang wanita tanpa hati? Bagaimana kamu bisa membuatnya jatuh cinta padamu? Setelah menghela nafas panjang, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saudara Changfeng, aku untukmu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Suanyuan Changfeng berkata, kamu tidak harus baik untukku. Mengejar sepupumu. Apapun yang Anda inginkan, saya mengingatkan Anda. Jangan menyesal pada akhirnya. Tan Yun berkata, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana meningkatkan pertahanan kota abadi Suanyuan. Saudara Tan, bagaimana kamu akan mengerahkan pertahanan? Suanyuan Changfeng berkata, Anda sekarang adalah satu-satunya jenderal di kota abadi Suanyuan. Saya akan mendengarkan perintah Anda. Setelah berpikir lama, Tan Yun berkata, saya ingin mengatur formasi besar 10.000 naga untuk melindungi kota. Susunan ini dapat menghentikan yang kuat di ranah kaisar dan menyerang selama 10 tahun tanpa putus. Sekarang kamu segera memanggil 1,2 juta tentara abadi untuk menambang di ngarai, 10.000 pilar batu setebal 10 kaki dan tinggi ribuan kaki, dan kemudian mengirim mereka ke rumah tuan kota. Dan sekarang saya akan pergi keluar kota untuk merekrut. Kami dibagi menjadi 2 kelompok, dan kecepatannya harus cepat. Jika tidak, saat ini, begitu jenderal yang mengkhianati kota abadi Suanyuan membawa pasukannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan kota abadi Suanyuan. Mendengar pidato itu, ketika Suanyuan Changfeng hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, saudara Changfeng, mengapa mata tuan kota berwarna safir? Apakah dia lahir, atau apakah dia melatih beberapa keterampilan mata? Suanyuan Changfeng berkata, dari lahir. Matanya berwarna seperti ini ketika dia lahir. Tan Yun berpikir, apakah orang tua penguasa kota lahir di dunia abadi, atau apakah penguasa kota terbang dari pesawat fana? Mata Suanyuan Changfeng menunjukkan sentuhan penyembahan dari lubuk hatinya, saudara perempuan tuan kota membubung dari benua Changling pesawat fana. Saudara Tan, kamu tidak tahu. Adikku, tuan kota, adalah raja daratan Changling pada masa itu. Kekuatannya tak terbendung. Tan Yun tampak penasaran, apakah pupil birunya kuat? Keringat. Suanyuan Changfeng berkata, saudara Tan saudara perempuan tuan kota hanya memiliki warna mata yang berbeda dari yang lain. Di mana kekuatannya? Oh, begitu. Mengapa kamu tidak membantu dirimu sendiri? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Saudara Tan, kamu begitu terobsesi dengan saudara perempuan tuan kotaku sehingga kamu tidak bisa tidak menyukainya. Suanyuan Changfeng berkata sambil tersenyum, jika itu normal, saudara perempuan tuan kota saya adalah kecantikan pertama di seluruh benua ketika dia berada di daratan Changling, tetapi dia tidak pernah jatuh cinta. Jika kamu ingin mengejarnya, itu sesulit surga. Bagaimana dengan ini? Suanyuan Changfeng berkata di telinga Tan Yun, Anda membantu saya mengejar sepupu Anda, dan saya membantu Anda mengejar saudara perempuan tuan kota saya. Tan Yun melambaikan tangannya tanpa berkata-kata, pergi dan lakukan pekerjaanmu, imajinasinya terlalu tinggi. Hahaha. Setelah Suanyuan Changfeng tertawa dan pergi, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Suanyuan Rou adalah reinkarnasi dari keluarga roh. Dia seharusnya melupakan ingatan masa lalunya. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak membuka mata biru.
Dari keluarga roh. Sekarang saya membantunya membangun kota abadi Suanyuan. Apakah itu benar atau salah? Atau haruskah aku membunuhnya di masa depan? Tan Yun tampak bermartabat karena dia memikirkan perang paling sengit yang pecah ketika dia menyatukan dunia surgawi Hongmeng. Lawan perang adalah keluarga roh. Ada 10.000 ras di 10.000 alam surga selain ras manusia. Di antara mereka, 36 protos adalah yang paling kuat. Di antara 36, ada protos raksasa banjir, protos raksasa liar, naga ajaib, naga emas, roh jahat, penyihir, panlong, dan sebagainya. Di antara 36 keluarga, Lingzu dan Tianzu adalah yang paling kuat, peringkat pertama secara paralel. Dalam perang, Tan Yun mengambil dewa keluarga surgawi dan bertarung dengan keluarga roh selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, dia mengalahkan keluarga roh, menyatukan dunia dewa Hongmeng dan menjadi Maha Guru Hongmeng. Pada awalnya, Tan Yun dengan jelas ingat bahwa mereka yang selamat dari keluarga roh melarikan diri dari dunia dewa Hongmeng dan mengintai. Namun, pikiran ilahi yang tidak lengkap dari kepala keluarga roh melarikan diri dari dunia ilahi Hongmeng dan menghilang ke api penyucian Xinghe. Sejauh ini, mata biru yang marah dari pemimpin klan roh masih muncul di benak Tan Yun. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa dia membenci suaranya yang dingin, "Aku membencimu. Jika aku tidak mati, aku akan terlahir kembali, dan kemudian aku akan membunuhmu sendiri. Aku akan membunuhmu sendiri." Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ada lampu merah samar di pupil biru lembut Suanyuan. Hanya kepala klan roh yang memiliki mata ini. Jika tebakanku benar, dia seharusnya adalah reinkarnasi dari pemimpin klan roh. Jika suatu hari dia membuka mata suci klan roh, itu cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Haruskah aku mencekiknya? Pada saat ini, Tan Yun ragu-ragu. Karena dia memikirkan Suanyuan Haokong. Dia tidak jahat pada dirinya sendiri. Jika dia membunuh Suanyuan Rou, bukankah itu balas dendam atas kebaikan? Hanya, Tan Yun memejamkan mata dan berpikir, dunia Dewa Hongmeng hari ini telah diduduki oleh musuh. Sudah waktunya untuk mengakhiri rasa terima kasih dan kebencian dengan keluarga roh. Jika suatu hari Suanyuan Ru memulihkan ingatannya dan membuka kekuatan-kekuatan suci keluarga roh, maka aku akan berbicara dengannya. Jika aku bisa berdamai dengannya, aku akan bertarung jika tidak bisa. Bertekad, Tan Yun memasuki pagoda abadi dan memberitahu istrinya dan semua orang tentang hal itu. Dia tidak boleh menyebutkan kungfu-nya kepada siapapun. Ini adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Mendengar pidato itu, mata indah Tuoba menunjukkan sedikit ketakutan. "Tuan, jika Suanyuan Ru adalah reinkarnasi dari kepala keluarga roh, begitu dia membuka ingatannya, itu akan menjadi bencana kita di masa depan. Tuan, kamu juga tahu bahwa ketika kamu berada di level yang sama dengannya, kamu bertarung dengannya selama 3 tahun sebelum kamu mengalahkannya. Tuan, Anda harus berpikir 2 kali." Mendengar pidato itu, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Ya, aku sudah memutuskan. Aku tidak ingin membunuhnya untuk saat ini. Bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku akan berdiri tegak dan melawannya sampai mati, tapi tidak sekarang."